Kan bakso. Udah itu yang keduanya itu kayak bingung gitu. Bingung, kayak nyari-nyari celah gitu loh. Dari itu dia nanya, permisi Bu, Ibu punya rekening ya gitu. Kok dia nanya rekening gitu? Ya, untuk apa ya gitu? Saya bilang gitu kan, untuk apa gitu? Enggak, ini saudara saya mau transfer uang, katanya begitu. Modus baru. Transfer uang gitu. Kok emang nggak ada saudaranya gitu? Enggak Bu, minta tolong katanya gitu. Oh maaf saya nggak punya, saya bilang gitu kan. Nah dari laga itu udah dia lain, dia nggak mau makan bakso itu lagi gitu. Akhirnya ya bungkus aja deh, langsung bayar dia langsung pergi gitu. Tapi kan kenapa ya? Padahal dia termasuk sudah 3 kali sudah ke warung gitu. Tumben hari itu udah dia nanya, kok nanya nomor rekening gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sampai Grasur kita akan sadar, tidak bisa kena gendam, ya, tidak bisa kena hipnotis. Nah, Ibu coba ceritakan gimana sih rasanya puasa 20 hari itu? Apa tidak lapar? Karena Bapak Ibu dulunya murid saya itu semua murid saya 3 hari. Nah, tapi dengan standar minimal 24 jam. Nah, kalau saya puasa 5 hari, ya. Kenapa puasa gemuk? Saya udah tidak makan 2 hari, barusan buka puasa di Grand Laki, di Papaya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, murid saya ada yang 6 hari, ada 8 hari, 11 hari, 12 hari. Rekor tertinggi waktu itu 12 hari ya, tetapi beliau dipecahkan oleh ibu, langsung dihajar 22 hari tidak makan. Coba ceritakan apa sih Bu kok bisa aneh begitu? Awalnya sih kayak nggak percaya gitu ya. Mulai besoknya itu karena dulunya sama suaminya disuruh puasa nggak bisa. Dulu suruh puasa sehari susah kan? Susah. Tak coba besoknya itu memang awalnya kan ada rasa sakit di kepala, memang keras banget yang di kanan terutama gitu. Duh kenapa ya gitu. Akhirnya yang Master bilang itu untuk minum air itu saya minum gitu. Dia berangsur-angsur hilang. Oh, udah saya lanjutkan lagi. Besok tetap saya melakukan aktivitas seperti biasa. Besoknya berusaha saya lanjutkan lagi dah gitu. Maunya awal itu kan 3 hari kira-kira, wah bagus deh ini sudah lewat gitu. Setelah 3 hari itu, loh kok kayaknya enak nih gitu, lanjut lagi. Seperti nggak terasa jadinya jalannya, cuma ngandalin air itu aja gitu. Padahal Ibu Jrodi jualan loh, jualan nasi depan mata loh. Apa nggak pengen makan itu nasinya? Kayak gimana ya dibilang, nggak ada pengen gitu, makan gitu. Iya, kayak nggak ngerti juga. Apa karena di setel perutnya itu? Oh iya, kalau nggak di setel nggak bisa. Makanya Jero bilang gini loh, kamu nggak kuat ya gitu loh. Nggak tahu tuh, kayak nggak pengen gitu kan. Jadi kayak lihat makanan tuh kayaknya duh nggak deh gitu, kayak enggak gitu. Iya. Dan sekarang apa kabaran, rasa lebih enak dibandingkan dulu? Iya, lebih ringan, kayak enak dah pokoknya gitu. Kesehatannya juga berbeda? Iya. Jadinya sudah lepas obat gitu. Dulu obat apa itu Jero? Tensinya sampai 200. Tensi sampai 200. Dan dia punya rematik ya. Rematik. Jadi terus obatnya 1 kresek udah saya enggak kasih minum. Sekarang bagaimana penyakit-penyakit itu sudah hilang semua? Yes, termasuk saya termasuk saya sudah tidak pernah jengkal check up lagi karena saya sudah merasakan saya sudah bisa berdiri bahkan lari-lari kecil. Waktu ketemu saya Bapak Ibu masih dalam keadaan lemah. Nah. Iya betul. Jadi saya sekarang bahkan kayaknya sudah bisa ngejar cewek cantik gitu. berani. Iya. Jadi memang sangat luar biasa, Grandmaster. Jadi kekhawatiran saya pertama ketika melihat istri berpuasa itu adalah saya pikir karena saya sudah terbiasa pernah cerita dengan Grandmaster bahwa saya terbiasa berpuasa, betul-betul tidak makan, tidak minum, tidak ke belakang, tidak bicara. Itu biasa 1 minggu. Kok sekarang saya mengenal ini kok ada istilah puasa juga, gitu ya. Cuma memang jujur beberapa ada sekitar 15 tahun belakangan saya sudah tidak pernah puasa seperti itu. Artinya biasanya saya puasa. Bahkan jurusan dalam mengatakan saya tiba-tiba rasa laparnya hilang. Beliau tidak bisa merasakan lapar. Pengen lapar tapi tidak bisa lapar, betul Jero? Betul. Nah, sekarang sudah bisa lapar, sudah bisa pengen makan. Saya sudah bisa. Jadi merasakan lapar. Cuma memang saya makan sedikit karbo. Kalau isi saya sampai saat ini dan karena tadi dapat undangan makan dari Pak Wayan, akhirnya makan karbo Pak. Ini pertama kali dia makan nasi setelah berapa bulan ya? Berapa bulan ini ya kan? Lama banget. Jadi isi saya sukanya ya daging, sayur gitu, buah gitu. Dan baru 2 hari yang lalu dia mulai buka puasa, jadi rutin. Kalau sudah ya kayak ibarat Senin Kemis gitu, termasuk anak-anak, jadi puasa 3 hari, nanti hari keempat dia buka. Tuh, Bapak Ibu 3 hari itu bagi mereka mainan itu. Kalau nggak direm 22 hari jos, Bu Jero ya. Sudah betul-betul. Jadi Bapak Ibu boleh percaya boleh tidak, asam lambung, mah akut, saya pernah banyak sekali pasien asam lambung mah akut ya, apalagi diabetes.
Saya jamin 3 hari bisa sembuh dengan diterapi tanpa sentuhan. Boleh datang ke Jerusalem. Jadi promosi sedikit gitu. Iya. Baik, jadi Jero, untuk orang-orang yang banyak penyakit, tergantung sama obat dokter, kegemukan, kira-kira direkomendasi nggak untuk ikut pakai diet seperti Jero dulu? Sangat saya rekomendasi, Bapak Ibu sekalian. Sangat saya rekomendasi karena saya betul-betul merasakan dengan saya berpuasa 1 minggu ketika itu, Grandmaster, itu yang saya katakan tadi. Hari pertama setelah pasca terapi itu keluar hitam-hitam lewat feses ya Ibu, lewat BAB Bapak Ibu, dan itu banyak, tidak sedikit. Dan di hari kedua masih, hari ketiga juga banyak, dan hari keempat itu saya cukup bingung, Grandmaster. Kenapa saya ketakutan? Karena ada darah seperti saya haid. Jadi saya panggil lah istri ke Jero, kamu masuk kamar mandi dulu, kamu lihat nih apa ini. Lupa. Nah itu saya kaget itu, Grandmaster. Pak, apa ini kok darah banyak sekali? Nah, aku juga nanya ini apa, cuma tidak sakit Bapak Ibu. Hanya saya merasakan ada ngeres-ngeres yang keluar, lalu kemudian tumor saya mengecil. Ya, Grandmaster tidak menjanjikan mengecil ataupun hilang waktu itu tumor saya, tapi saya merasakan kok sakitnya hilang dan saya sudah bisa berdiri tegak dan saya sudah bisa berjalan. Nanti boleh ditanya Ibu Jana, Pak Agustina dan Grandmaster bagaimana pertama kali ketemu saya. Saya betul-betul untuk berdiri saja udah sakitnya sudah luar biasa. Itu yang saya rasakan. Iya, Grandmaster. iya, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu, bagi siapa yang suruh puasa, jangan manja. Masa nak malu sama Bu Jero 22 hari. 22 hari hampir sebulan nak makan itu, ya. Itu pun saya stop, Grandmaster. Karena di stop. Karena saya tidak ingin dia terlalu kurus kembali. Saya jujur saja, saya tidak mau dia terlalu kurus. Dan setelah timbang waktu awal itu turunnya 11 kilo Bapak Ibu sekalian. Jadi, dalam waktu tak makan 22 hari itu. Sebelum 20 hari. Nah, itu waktu masih 2 minggu ya Jero ya. Itu 11 udah turun. Saya bilang, kamu makan Jero, bahaya kamu. Aku punya 1 nggak ada serepnya ya. Gitu, tak suruh makan, tak paksa itu. Terus, tapi tetap nggak mau, Pak, kasih aku izinkan aku melanjutkan lagi seminggu saja. Gitu. Seminggunya lewat lagi, Master. Nah, jadi total dia 3 minggu 1 hari. Jadi ya 22 hari jatuhnya. Saya hanya 1 minggu, istri saya 22 hari. Lalu kemudian saya marah. Kamu jangan puasa, kamu sudah sembuh. Kamu boleh lepas obat-obat semua, tidak boleh minum obat. Sampai saat ini saya, istri saya dan anak-anak tidak pernah mengenal obat itu. Wah, tepuk tangan, luar biasa sekali. Tensi bagaimana, Bu Jero? Tensi bagaimana? Tensi sudah normal. Pusingnya? Sakit kepala sudah tidak, tensinya sudah 140, 130, yang tadinya 190, 200 gitu ya. Apalagi kalau udah dompet menipis, wah tambah tensi biasanya gitu. Nah sekarang udah, asam karir udah normal ya. Iya. Jadi sudah minum semua obat itu memang saya sudah lepas. Dan saya sarankan juga kepada pasien-pasien saya yang memang dia kebetulan ada mah juga kan, makanya dulu 2 jam saja tidak diisi nasi itu, khususnya jam 8 pagi ya Jero ya, udah panik duluan. Dan sekarang dia malah nantangin saya balik, dia karena kuatan dia puasanya dengan saya. Dulu disuruh puasa nggak bisa, sekarang suaminya kalah kuat puasanya sama istrinya. Nah dulu Bu Jero sebelum ikut training energi yang lalu apakah sudah bisa terapi orang? Tapi tanpa sentuh. Sekarang bisa? Bisa. Nah, dan orang diterapi kerawan Bapak Ibu. Nah, itu ya. Itulah hebatnya dari energi. Jadi Bapak Ibu, saya sangat bangga mempunyai murid-murid yang sangat rendah hati. Jadi kita belajar dari siapapun, mereka ini orang yang sangat-sangat rendah hati. Levelnya Bapak Ibu jauh di atas saya. Siapa ada kena dirusap? Saya kan cuma ABG. Ya, tapi beliau demikian rendah hati menceritakan semuanya. Ya, ada lagi yang mau sampaikan Jero? Saya pikir hanya itu Bapak. Jadi saya hanya sekedar menguatkan kembali Bapak Ibu sekalian bahwa dengan berpuasa ini sangat efektif ya, kita bisa menghilangkan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Apalagi Bapak sebagai terapis, Bapak Ibu sebagai terapis, sampaikan juga kepada para pasien bahwa ayo lakukan, dan Bapak Ibu sudah diberikan sayap oleh Grandmaster kita bersama, dipakai. Kalau kasih sayap terbanglah, jangan kasih sayap jalan kaki. Betul. Jadi betul-betul diterapkan. Saya awal ragu, Grandmaster, bagaimana saya bisa nerapi orang, lalu saya terapi, wah itu dia orang pertama kali aja. Mana yang